hari ini tanggal 8 Februari 2020 kita kopdar di Papa Bro. Sekarang siap-siap untuk kopdar. Kita simak apa sih yang dibicarakan di sini. Bagaimana cara mengubah hidup? Kalian tahu? Lihat, pokoknya dirangkul bukan itu. Kopdar ini yang salah satunya ingin mengisi kekosongan waktu. Barbecue kalau sekarang. Apa ya? Bikers baca Quran. Itu biar apa? Biar waktu kosong kita itu terisi dengan nilai-nilai ibadah. Nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu kalau bersabda nggak ngomong pakai hawa nafsu enggak. Dia tuh dapat ilham, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau Nabi bersabda pasti omongannya benar, pasti kejadian, khususnya ini sekarang. Kalian yang Iqra, malu nggak ngaji mulai dari Iqra? Malu nggak ngaji mulai dari Iqra? Kenapa? Karena? Ayo go. Lo malu nggak? Lo kan udah berapa kali datang ke barbecue? Lo malu nggak dari Iqra? Enggak. Kenapa? Lebih malu lagi kalau nggak bisa. Lebih malu lagi kalau? Nggak bisa. Keren. Coba Iqra lagi angkat tangan. Syarif, apa dulu? Coba Iqra. Agung. Malu nggak dari Iqra? Kagak sih. Kenapa? Malu. Kasar. Malu karena nggak mau belajar kalau Malu? karena nggak mau belajar. Malu kalau nggak mau belajar. Nanski, Nanang. Lo malu Nanang dari Quran turun ke Iqra. Kenapa? Iya. Daripada nggak bisa, ilmu lagi. Artinya apa? Lo jangan malu ngaji. Mentang-mentang, oh gua udah begini nih, gua udah Quran, gua mau Quran aja. Kalau bacaan lu salah, ngapain diterusin? Yang kita kejar cangkuknya di depan Allah, cari muka di hadapan Allah, bukan hadapan manusia. Kalau Allah ridho kita belajar pelan-pelan dari Iqra, itu lebih mulia. Kenapa enggak? Daripada sok pinter. Suka sok pinter apa? Tiba-tiba katanya ada Quran, imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah benar. Apa yang salah? Ain, betul. Ketika dia jadi imam merasa pengen dipandang oleh orang di belakang dia, oh gua imam, gua bisa baca salah, malu apa enggak? Malu sama siapa? Sama Allah. Mau ngapain? Karena yang kita cari apa? Ridhonya Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kita harapnya ridhonya Allah. Yang Quran akan. Yang Quran sekarang udah ada hafalan ya? Ada hafalan? Gak ada. Ada kan? Siapa yang udah hafalan apa? Pagi dulu. Udah hafalan apa? Tapi apa? Keren. Ini lama-lama anak motor para pengendara motor nih, anak BD yang datang barbecue lama-lama hafid Quran semua. Kalau kalian hafid Quran, kalian berhasil memberikan mahkota kepada orang tua kalian. Kalian berhasil menjadi orang yang di VIP kan di akhirat. Amin ya Rabbal. Itu barbecue. Program lagi ada apa? Ada kopdar, ini kopdar. Ngobrol santai, asik. Serius gak ngomongnya? Ngomongnya serius gak? Kalau bercanda mulu tadi. Sama habaib yang jangan. Ada yang datang berkuda? Yang datang berkuda kemarin datang? Yang datang berkuda? Yang jatuh. Yang jatuh Andre. Oh iya, skill. Tekniknya. Kemudian berkuda kemarin main panah, insya Allah berenang. Tapi nggak sama ukti. Berenangnya di laut lepas. Latihan mati syahid. Latihan mati syahid. Dan info selanjutnya ada. Dan buat kalian yang mau order baju Bikers Dakwah silakan order. Karena apa?
Ini bukan jualan, tapi promo. Lah, sekarang gini, kalau gua ngajuan baju, ini acara siapa yang bayar? Hasilnya untungnya buat ini, lo pikir buat gua? Ya ada buat gua dikit. Iya dong, lo maksud gitu. Ya. Kalian pakai baju bekas dakwah dengan tanpa disadari kalian sudah berdakwah. Dengan cara, contohnya apa? Tadi Agung konvoy sama saya. Di belakang, set, gue lihat sering-sering mampir ke rumah biar ingat pulang. Rumah kuburan. Pulang yang sebenarnya pulang. Rumah yang mana? Rumah yang abadi. Jadi kalian dakwah tanpa sengaja. Insya Allah, mudah-mudahan kedepannya ada produk baru lagi di bekas dakwah. Tetapnya pasti ketika kalian pakai, pasti dengan kalian tanpa sadari, insya Allah kalian sudah berdakwah. Hah? Tanpa sadar tampan. Tanpa sadar tampan. Tanpa sadar tampan. Bisa aja mau nikah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, totalitas, loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Brother dan sister yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sih ngobrol ringan aja. Maka seandainya hidup ini adalah sebuah kendaraan bermotor, tadi yang kita sampaikan, maka bekal yang paling utama ternyata adalah bekalnya takwa. Ketika menghadapi jalan berlubang, dia tetap akan terus stabil. Ternyata kita kembalikan lagi, hidup ini adalah buat ibadah. Semua buat ibadah. Mau perjalanan sejauh apapun kita, tetap kita akan sampai kepada titik akhir. Ada start, ada finish, ada tempat, ada from, ada to, gitu. Ada tempat yang kita tuju. Buat cukup pasrah sama Allah aja. Segimana dikasihnya Allah dalam perjalanan. Gak bisa. Saya dari Bintaro misalkan tadi sampai Bandung, dari Bandung ke Bintaro, dari Bintaro ke sini ngelihat map 55 menit. Saya bilang sama teman saya, gimana Allah aja dikasih. Yang penting niat kita udah berusaha untuk sampai ke sana, ikhtiar semaksimal mungkin. Mudah sama Allah dikasih jalan, mudah. Cuman karena kalau kita mengeluh tentang macet, ngelesin masalah, nambah masalah, langsung, nambah masalah. Belum yang itu tuh pelatih nih, Persib ya, iya, gue dicek, babe gue juga dicek, babe gue kan Jawa Timur, Jakarta Timur, Rawamangun, dicek sejati. Tapi demi Allah saya tidak pernah punya niat membunuh bapak saya, nggak pernah. Oh Persib gol gitu. Babe kan suka ngeliat menang ya, iya be, menang. Iya. Pas gol lagi gol. Pas saya mau joget, babe saya bilang lu berani ngelawan orang tua. Itu Persija be, Persija. Nah, masalahnya kakak gua Arema Malang. Jadi joinan ya, teman saya Persib. Ternyata nambah masalah. Coba teteh, misalkan ada masalah sama suami, marah, selesai nggak masalah? Enggak. Saya sama istri tahu ilmunya, saya tahu ilmunya. Ketika marahan, brother, subhanallah. Kalau suami istri Ustadz Pak kayaknya nggak pernah marah ya, kata siapa? Udah perangnya pakai dalil. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW. Wah dibalas, Papa inget ya. Aisyah itu pernah meriwayatkan begini. Maaf ingat ya, kalau ada perdebatan di antara kamu dan kamu kembalikan kepada Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacain sampai akhirnya udah apa? Kata Rasul, kalau misalkan marah itu datangnya dari iblis. Iblis itu diciptakannya dari api itu kalanya sama air. Maka kalau lagi marah, wudhu.
Ya udah, mama wudhu, papa yang wudhu. Kamu yang wudhu. Udah. Beres kan? Ternyata harus ada yang mengalah. Permasalahannya dalam rumah tangga, dalam persahabatan, brother, bukan saling menuntut untuk menjadi baik kan? Gimana caranya kita bisa saling menuntun untuk menjadi sama-sama lebih baik kan itu? Kalau saling menuntut jadi baik, stres kita. Ada nggak dari kita yang senang dinasehatin? Nggak ada. Pada dasarnya kan kita nggak senang dinasehatin, dan kita pun, dan saya pun berat untuk memberikan nasihat bagi yang sudah tahu ilmunya. Itu susah, mohon maaf bukan susah, berat untuk menyampaikan nasihat. Kenapa? Pertanggungjawabannya gede. Sampaikan aja dulu yang udah dilakukan, dan apa yang jadi dari sudah basic dari pengalaman itu lebih nikmat dan lebih mudah buat dijalankan. Tapi pada dasarnya teman-teman gak suka dinasehati. Maka berapa banyak yang kemudian berubah dari satu tausiah? Nggak ada. Maka saya selalu mengatakan hijrah itu berproses, berprogres. Kalau banyak yang protes, jangan dibawa stres, jalani sampai beres. Biar sukses step by step, sedikit demi sedikit sampai Allah. Kan kita kalau touring misalkan dari Jakarta Bikers Dakwah ke Jogja, misalkan ke Jogokarya, non-stop atau berhenti dulu? Isi bensin nggak? Kebayang kalau setiap ketemu pom bensin kita isi bensin, berapa kali kita bakal stop? Ternyata diatur berapa kali kita isi pom bensin. Maka kata ulama, jangan terlalu sering kajian, atur, jangan sampai nanti jadi bosan. Ya, frekuensinya. Ternyata slow. Ternyata yang nggak slow siapa? Saya. Kitanya yang kadang nggak slow. Kata Rasul, hidupnya sederhana. Kita yang nggak mau sederhana. Rumah jangan gede-gede. Kita gede-gede rumah. Kalau rumah nggak gede-gede kan sederhana. Mau nyapu, sekali nyapu beres. Kalau yang gede, stres udah ada. Pintu belum dikunci. Motor di mana kunci. Aduh, saya mah santai aja. Motor dikasih Allah, semua dikasih Allah. Dan gimana Allah aja. Ikhtiar, gembok, pagar, gembok. Motor hilang, saya keluar. Istri saya teriak-teriak, "Pap, motor hilang." Mama keluar, "Pap, motor hilang." Saya mah udah, alhamdulillah motor hilang. Saya ambil sepeda, balik lagi ke rumah. Istri nanya sama, ini kisah nyata ya. Istri nanya sama ibu, dapat malingnya. Saya bilang, "Mam, masa iya ngejar maling motor pakai sepeda?" Terus ngapain pakai sepeda keluar dari rumah? Bersyukur sama Allah masih punya sepeda. Udah mah, ngapain ditagisin? Udah, sabar aja. Nanti juga Allah kasih yang bagus. Istri saya bilang, "Pap, serius Papa sabar? Sabar insya Allah." Papa nggak nangis? Enggak. Kenapa Papa matanya merah? Biasa aja. Di mana saya nangisnya? Di lapang basket. Jadi keluar rumah pakai sepeda itu sih ke lapang basket. Baru saya, ya Allah. Tapi kan saya suami, maka ketika sampai rumah saya harus memperlihatkan jiwa kuat. Coba, siapa yang bakal nenangin istri sama ibu coba? Kalau kita ikut-ikutan, astagfirullahaladzim, ya Allah. Stres sudah. Satu rumah stres. Nah, yang kita yang harus woles-nya santai. Terkadang suami harus banyak kalah sama istri. Wanita selalu benar. Prinsip yang pertama, ketika wanita salah, pria lebih. Yang kedua, kalau pria benar, wanita lebih. Maka yang ketiga, wanita selalu benar. Yang keempat, wanita tidak pernah salah. Makanya kenapa neraka banyaknya wanita. Serius, tapi luar biasa. Inilah makanya penting kita sama-sama menghargai wanita. Harus kita kadang ngertiin wanita. Kadang kita juga sih. Jujur, nih ada akhwat, mumpung ada istri-istrinya. Jujur, jawab dengan jujur. Kita sebagai suami lebih senang dengar curhatan istri atau wanita lain? Hah? Apa? Dengar curhatan istri atau wanita lain? Kenapa lebih senang dengar wanita lain? Karena pahalanya lebih gede ngedengerin curhatan istri. Kan iblis gak suka kita dengerin curhatan wanita lain. Buat ngedengerin wanita tuh berat banget. Walaupun sebenarnya kita juga suka bosan dengerinnya, tapi cerewet. Ya itu emang udah fitrahnya, brother. Maaf ya, yang jomblo gak paham ya? Roaming.
Coba bayangin kalau Ahwat cerita gol, harusnya kita tanggap, didengerin pelan-pelan. Iya sayang, dia bisa dibantu. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Mungkin mau sholat maghrib ya, buru-buru jadi imam sholat. Dan gak ada untungnya, berarti kita ngecaci orang yang kebut-kebutan di depan papaku. Mudah-mudahan jatuh. Udah jatuh, kalau jatuh gua joget. Ngapain? Orang jatuh antum joget. Tolongin gua. Ya Allah. Kita doain semua, dapat hidayah. Kalau dulu kita pernah, misalkan, mohon maaf ya, dulu pernah kita jadi pemabuk. Ngelihat yang mabok ngapain? Memang salah satu ciri diterimanya taubat itu kita benci lihat kemaksiatan yang dulu pernah kita lakuin. Tapi salah satu ciri lembutnya hati itu mudah dalam mendoakan. Kalau lihat yang mabok mau ngapain? Nih, lihat nih. Nih, neraka. Standar. Bisa jadi dia lebih mulia dari kita. Doain ya Allah, mudah-mudahan dikasih hidayah. Assalamualaikum A, salam. Kasih mabuk A, alhamdulillah A. Istiqomah. Gak pernah kegoda sama yang kajian. Oh, ini saya kasih nambah 100.000. Aduh apa? Makasih ah, buat beli air lagi, beli golok ah, bunuh diri. Doain berarti. Terus suka ada etalase wanita di atas jam 10, baru kelar jam 12. Jam 11 biasanya udah, kalau udah sold out banget jam 11. Kalau yang belum laku sampai jam 12. Kalau masih belum laku juga, dia pindah ke online kalau yang sekarang. Nah itu tongkrongan, saya lagi makan, tapi saya lagi makan nasi goreng waktu itu. Nah, pas saya lagi makan, ada cewek itu, katanya, main yuk katanya. Main apa ya? Aku kan pura-pura polos gitu. Biasa, murah kok, 3,5. Oh maksudnya ini, kata aku, dipakai. Iya, main aja kita 3,5, 350.000 berangkat. Oh, oke. Ada. Tapi aku makan dulu nih, beresin makan dulu. Oh ya, aku tungguin ya. Siap. Ayo, tetehnya di sini, saya di sini. Saya makan. Dia buka Instagram, saya bilang, "Teh, pengen Instagram?" Iya. Coba add dong Instagram saya. Oh iya, apa namanya? handy.bonn. Dia buka handy.bonn. Nah, yang itu yang paling atas. Oh ini ya. Suka, dia stalking, saya lanjutin makan. Dia baru bilang, "Astagfirullahaladzim, Ustaz." Saya bilang lagi, "Teteh pelacur." Terus pelacurnya bilang, istighfar, teteh yang istighfar. Saya nggak akan beli teteh. Ini uang 350.000 nih teteh bawa. Sekarang pulang, kasih ke mama. Kalau bisa beliin mukena. Aku nggak akan. Kita nggak jadi main ya nggak jadi dong. Udah lah ya, salah ya. Saya pamit dulu makasih ya, makasih. Itu pengalaman saya pertama, deg-degan dan. Ya pokoknya sekarang mah bayarnya udah nggak dia apa-apa. Saya pulang, singkat cerita. Ini Desember 2018. November Desember ada. Februari 2019 ada yang nge-DM Instagram saya. "Assalamualaikum Ustadz, apa kabar?" Bla bla bla. Jadi kan emang saya kalau ngeliat DM Instagram first priority itu akhwat. Kalau ikhwan mah sekiranya belum sampai mau bunuh diri baru saya buka. Bunuh diri gitu ya. Saat saya udah mau mati, mau bunuh diri aja lah, baru saya buka. Santai bro, mau bunuh diri yang cepet mau yang mana? Saya buka, siapa ya kata aku ya? Nah saya klik aja kan, gambar ada fotonya kan. Saya klik fotonya kan, saya stalking. Tar, kayak kenal. Terus dia bilang, "Ustadz, inget nggak yang waktu Ustadz ketemu aku di Autista?" "Oh iya teteh, yang maaf yang itu ya." "Iya Ustadz, alhamdulillah saya hijrah. Saya udah pakai hijab." Terus dia cerita, singkat cerita, kita ketemu di satu kajian. Dia bilang,
uang 350.000 yang Ustadz kasih masih dalam amplop. Jadi waktu beres kajian saya dikasih itu 350.000. Saya kasih aja ke pelacur itu lagi. Dia pakai brother beli mukena ibunya. Dianya gimana? Enggak sholat. Dianya gimana? Enggak ibadah. Masih melanjutkan persekannya. Apa ya yang kira-kira? Apa ya om ya? Perindohoyannya. Masih nggak ibadah teh. Cuman uangnya tadi ingat dikasih beli mukena. Ternyata ibunya, saya bilang gini, ini tolong dikoreksi ya Habib ya, kalau salah. Saya berkesimpulan gini, ternyata kalau uang kita halal dikasih kepada orang yang mohon maaf berperilaku haram atau kurang baik, insya Allah uang yang halal kita kalau diberikan makanan akan menjadikan aliran makanan yang halal dalam tubuhnya dan memberikan hidayah kepadanya. Lebih mudah dia menerima hidayah. Bukankah tanah yang gembur lebih menjadikan kemudian tanah itu menjadi subur, apapun yang ditanam kemudian akan jadi? Maka dengan apa menggumburkan tanah yang kemudian telah lama mengering? Nikah, kasih pelacur. Tapi jangan sampai di sini pulang dari sini langsung saya mau sedekah ke pelacur. Pelacur. Ini yang saya tanya, teh, kok bisa? Ustaz, jadi gini, Ustaz. Saya kasih mukena ke ibu itu sholatnya sehari 5 kali nggak pernah kelewat. Dari subuh sampai syak. Tahajudnya rajin, jadi saya ngebayangin, ya Allah, dia ngasih mukenanya dipakai ibunya ngedoain anaknya. Itu langsung dapat hidayah. Sekarang dia berhenti, wow dia bilang berat, terus pertanyaan dia gitu, Ustaz boleh nggak saya punya cita-cita pengen punya suami yang soleh? Saya bilang setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk, setiap orang yang buruk punya masa depan yang terbaik. 4 prinsipnya tutup, tatap, titip, tetap. Tutup aib dan kemaksiatan yang pernah teteh lakukan. Tatap masa depan yang indah yang layak kau perjuangkan dan kau dapatkan. Kau layak bahagia dan dibahagiakan. Titip doa sama Allah supaya kemudian dijaga keistiqomahan. Tetap istiqomah di jalan Allah apapun yang terjadi. Insyaallah Ustaz. Tapi saya ngerasa gak pantas kalau punya suami yang baik. Bayangin brother pelacur. Saya bilang ya kalau suami soleh itu insya Allah pasti bisa menerima kekurangan teh. Oh gitu ya Ustaz. Ustaz mau sama aku. Ini baru godaan. Bukan aku nggak mau, aku belum siap. Tapi Ustaz kan bisa dibicarakan baik-baik dengan istri, insya Allah. Aku hanya menjaga istriku satu dan satu-satunya. Aku cuma cinta sama istriku satu dan satu-satu di kota Bandung, Jakarta. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan sesi tanya jawab dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, Kang, iya aya hoodie dari Bikers Dakwah dibuka heula. Insyaallah. Gak di ospek dulu ini. Ini mah lain-lain klub atau Mas? Oh, masya Allah. Ini ada hoodie, saya mah gimana Allah aja mau dipakai keren, tapi saya mah gimana Allah aja. Saya pasrah sama Allah. Sok banget. Oh, 6 pack. Mengaruh otista kan. Bisa. Iya dong. Seragaman. Cukup. ML. Extra S. Extra S. Enggak MM. Mas, Basket. cakep. Coba masih sama gitu ya, Hah? jodoh ya. Jodoh. Nih abis foto baru saya jawab ya. Siap. T-shirtnya nggak ada. Buat brother mah ada. Itu siapin. Nih,
Gue udah feeling nih siapa. Gak apa-apa Umi, santai aja. L. Santai aja El. Udah? Nah, gitu. Dijek. Biar aman. Yuk. Biar aman Jakarta. Yuk, sebelum maghrib yang mau tanya sesuatu, mangga. Ya, emang ada kayak ini ya, kayak yang udah sering disampaikan, dakwah tidak memukul tapi merangkul, dakwah itu bukan menghina tapi membina gitu. Itu pasti udah pada tahu deh. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Jangan pernah berhenti berbuat baik, berdakwah kepada lingkungan yang buruk meskipun engkau dipandang buruk. Karena tujuan kita bukan dipandang oleh makhluk, tujuan kita dipandang oleh Allah. Orang boleh bilang kita sebagai seorang pemabuk, orang yang gak jelas, orang yang naik motor-motoran begini-gini. Bodoh amat, saya cuma pengen dilihat sama Allah. Asal hati kita para istri yang harus lebih sabar dan ngingetin suami juga. Karena tidak jarang suami juga godaannya besar ketika dakwah di situ. Siapa yang sudah berani masuk lumpur, jangan lupa untuk cuci kaki. Siapa yang masuk kemudian menyelam berbeda dengan tenggelam. Menyelam menikmati kedalaman, tenggelam tidak pernah menikmati kedalaman. Orang menceritakan keindahan kedalaman lautan hanya bisa diceritakan oleh para penyelam. Tapi para orang yang tenggelam tidak pernah bisa menceritakan kedalaman lautan. Coba orang yang tenggelam, udah naik ke atas ditanya, lihat SpongeBob nggak? Ya, mungkin itu aja. Saya mohon maaf ya panjang. Aduh maaf ya, saya jadi banyak ngomong. Salam. Saya Itu maaf ya. alhamdulillah. Jazakumullah khair. Silakan dimakan, nanti nasi goreng nyusul. Jazakumullah khair Kang Animoni. Jazakumullah khair akramakumullah fi dunyal akhirah. Sedikit saya ulas. Sebenarnya kita langsung doa kemudian sholat maghrib. Benar dan saya sangat setuju bahwa ketika kita sudah belajar menjadi lebih baik, jangan tinggalkan tempat yang dulu tempat kita nongkrong. Dakwah di sana. Dan alhamdulillah di Bikers Dakwah kan, kita teman-teman yang dulu, jadi ada dulu bandar upline saya upline. Sekarang ngaji di Bikers baca Quran. Dia ngaji Iqra, ngaji sama kita benar-benar nol, dan juga alhamdulillah teman-teman artis sekarang udah bikin private ngaji teman-teman anak langit. Terus kemudian alhamdulillah di streamingan saya yang sekarang sama Yugo sama Eko, insyaallah kita bikin halakoh ngaji Iqra dan Quran di lokasi. Jadi kalian bertugas dan wajib dakwah di setiap tempat kalian berdiri. Kuatkan mentalnya, banyakkan pelurunya, siapkan diri perang apa? Perang persiapan diri untuk dakwah. Jelas? Siasah yang kita harap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pandang apa kita masih kurang ilmu, enggak. Belajar terus, sebarkan terus. Insya Allah ridho sama kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alafu binkum. Pokoknya terima kasih sekali lagi, salam dari teman-teman Muslim on Wheels Bandung. Mudah-mudahan nanti bisa riding ke Bandung, kita bikin acara bareng di TSB. Siap, ayo. Oke? Ayo. Bener nih. Asal jangan apa tadi, kata apa siapa tadi? Survei aja Pak. Jangan dapat hidayah. Saya mah mau. Cuman ada FBI. Teteh nanti sama istri aku aja dulu. Salaman. Insyaallah. Thank you banget Ustaz Albani, Habib, makasih Ustaz, atur nuhun, makasih banyak buat teman-teman. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau ya pertemuan pertama mudah-mudahan nggak bosan, bisa saya sengaja tausiahnya kemana-mana dulu, udah fokus supaya diundang lagi. Iya. Insyaallah ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tawasyuana wa ta'budana wa tamin taksirana ya Allah ya Rabbal alamin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, wahai Allah yang maha bolak-balik hati manusia, janganlah hati kami dikembalikan ke dalam kemaksiatan. Janganlah Kau kembalikan kami kepada kemaksiatan. Setelah Kau berikan kami kenikmatan iman, setelah Kau berikan kami kenikmatan berkumpul dengan orang yang soleh, ya Allah, kami hanya berharap rahmat yang datang dari sisi. Kami hanya berharap cinta dari yang maha cinta. Kami hanya berharap ridho-Mu untuk mengampuni dosa kami dan mengistiqomahkan kami di jalan-Mu, ya Allah. Jangan kembalikan kami ke dalam kemaksiatan yang dulu, ya Allah. Ya qalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang maha bolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu, ya Allah. Apapun yang kami bisa, semampu kami, ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tum nabu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap dari kami pasti akan kembali. Maka ya Allah, wafatkanlah kami dengan sebaik-baiknya keadaan. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Kembalikanlah kami dengan cara yang baik. Setiap dari kami memiliki orang tua. Waghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, ya Allah. Ada di antara kami yang ibunya sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal, ataupun di antara kami yang dua-duanya masih ada. Maka ya Allah, alangkah bersyukur bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tua. Ya Allah, ya Rabbi, mampukan kami sisa usia kami dan sisa usia kedua orang tua kami untuk kami berbakti kepada ibu kami, ya Allah. 9 bulan mereka mengandung kami. Dengan letih, payah, sakit mereka mengandung kami sampai melahirkan dengan begitu susah. Darah, keringat, dan air mata berceceran. Darah yang berceceran pun tidak dia hiraukan. Dia hanya bahagia melihat kami ketika dilahirkan. Berapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, ketika itu ya Allah, ibu kami memangku kami setiap harinya, menyusui kami kurang lebih 2 tahun, membersamai kami, menyuapi kami makanan. Tapi hari ini wajahnya mulai keriput, tubuhnya mulai bungkuk, langkahnya mulai gontai, pandangannya mulai rabun, wajahnya mulai keriput. Ya Allah, ya Rabbi, izinkan kami mengusap air matanya mengganti menjadi air mata bahagia. Kami dahulu sering mengecewakannya, menyakitinya, ya Allah. Lisan kami lebih kasar kepadanya, padahal beliau yang mengajarkan kami berbicara. Kaki kami pergi menjauh darinya, padahal dia yang mengajarkan kami berjalan dan berlari. Ya Allah, ya Rabbi, mampukan kami berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Minimal kami mampu mengajak mereka ke tanah suci-Mu, ya Allah. Berdoa di hadapan Ka'bah-Mu bersamanya, ya Allah. Kami yang akan menggandeng tangan ibu kami sama, ya Allah, mengatakan, Bu, ini Bu, Ka'bah yang senantiasa ada dalam sejarah ibu. Hari kita berdoa, Bu, tolong doakan anakmu agar diampuni dosanya oleh Allah dan membersamai ibu sampai ke surga. Maafkan aku, Bu. Maafkan kami yang dulu justru bersikap sebagai anak yang durhaka. Anak yang harusnya menjadi jalan ke surga malah menjadi potensi suluh api neraka bagi kedua orang tuanya. Allah, tolong ya Allah, jangan jadikan kami anak yang tidak berbakti kepada orang tua kami. Mampukan kami, ya Allah, membuat mereka bahagia di akhir usianya, ya Allah. Dan ya Allah, tolong ya Allah, kami bisa menemani usia di akhir dari ibunda kami. Siapapun kita, bagaimanapun kita, bagaimana harta kita, bagaimana fisik kita, bagaimana tubuh kita, bagaimana posisi kita dalam pekerjaan atau usaha, kita memiliki orang tua yang harus dibahagiakan. Suatu saat kau akan merindukan telepon dari orang tuamu, akan merindukan WhatsApp dari orang tuamu. Suatu saat akan ada telepon yang memintamu untuk pulang ke rumah, untuk menengok ibumu karena ibumu telah diwafatkan oleh Allah.
Suatu saat kau akan mengatakan, "Mah, jangan dulu meninggal, mama bangun." Tapi semua sudah terlambat. Hanya menyaksikan tubuh yang mulai kaku, mulai dimandikan, kafani, lalu kemudian diangkat, dibawa ke tiang akhirnya, tempatkan di kuburnya. Kau hanya mengatakan, "Ya Allah, aku belum mampu membahagiakannya, ya Allah." Maka menyesal yang hanya kita kemudian rasakan. Wallahi brother, ada masa hari ini yang terbaik yang bisa kita kemudian perbaiki untuk kemudian memeluk orang tua kita, mohonkan maaf dari mereka. Semoga menjadi jalan keriduan dari orang tua kita, membuat kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ini saudara-saudara kami, kiri, kanan, depan, belakang, ini saudara kami. Jaga mereka, ya Allah, istiqomahkan mereka, mampukan mereka untuk menjaga kami semua satu persatu, ya Allah, dan bersama kami kembali di surgamu nanti. Meskipun aku merasa tak layak menemani mereka, tapi tolong ya Allah, pantaskan aku minimal, jadikan aku seperti anjingnya Allah, anjingnya pemuda-pemuda kahfi, dengan segala kehinaan hanya ingin membersamai supaya terbawa mulia dengan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Rabbi, ini saudara-saudara kami Barikas Dakwah Indonesia yang dipimpin oleh guru kami, tolong istiqomahkan mereka ya Allah, dan bersamakan mereka terus, jaga mereka terus, mudahkan rezekinya, lancarkan usahanya. Ya Allah, kami berkumpul sebuah tempat usaha milik saudara kami. Tolong ya Allah, lancarkan rezekinya, berkahi karyawannya, berikan keberkahan bagi keluarganya ya Allah. Sungguh mulia tempat yang kemudian dibacakan ayat-ayat suci dalamnya ya Allah ya Rabbi. Jangan tinggalkan kami kebersamaan ini ya Allah, beratkan kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakati al-Fatihah. اللهم تقبل هذا اليوم بالإجابة في حق حبيبك سيدنا Muhammad SAW. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah Allah kabulkan doa kita. Allah sempat untuk membahagiakan orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sawah.